Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamila dengan NIM 1605220091. Di sini saya akan mempresentasikan topik praktek saya, penerapan elemen dekoratif dengan inspirasi motif tradisional dengan teknik surface tekstil dengan tema kebaya Jawa, yaitu kebaya janggan. Yang pertama, saya akan membahas fenomena dan penelitian terdahulu. Fenomenanya adalah penerapan elemen dekoratif kebaya janggan dan kebaya. Yang pertama, penerapan elemen dekoratif sulur bakau pada kebaya dengan teknik bordir yang dikutip oleh Safitri 2017 yang menjelaskan proses pembangunan unsur hias motif sulur bakau pada busana kebaya. Yang kedua, analisa titik pas kebaya janggan menggunakan bahan jacquard, cotton, dan velvet yang dikutip oleh Fantri 2021 yang menjelaskan tentang kebaya yang menggunakan bahan cotton memiliki nilai tertinggi karena kain cotton memiliki serat kain yang lebih rapat. Yang ketiga, ada deskonstruksi kebaya melalui manipulasi aspek struktur dan dekoratif busana menggunakan metode scamper yang dikutip oleh Maulana 2021 yang menyebutkan kebaya yang berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan brand. Yang pertama, Ivora Studio. Ivora Studio menawarkan koleksi kebaya janggan modern yang memadukan warisan budaya dengan desain kontemporer. Desainnya masih mengikuti pakem dari kebaya janggan tradisional, namun diberi sentuhan dekorasi seperti bordir dan payet. Yang kedua, ada brand Integrity. Brand ini meluncurkan kebaya janggan modern yang bernama Jeng Diva Rubiah. Merupakan kebaya janggan dengan twist modern berbahan rubiah putih, dilengkapi dengan furing dengan detail high neckline dan lengan 7/8. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan kebaya janggan. Kebaya janggan merupakan adaptasi dari jaket militer Eropa. Mirip dengan surjan, pakaian abdi dalam pria. Perbedaan utamanya adalah kancing pada pakaian dari leher ke bawah berada di sisi kiri dibandingkan dengan pria yang berada di sisi kanan, dilengkapi dengan kancing yang meliputi leher. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi yang saya datangkan ke Jogja. Yang pertama, dari Pasar Beringharjo, saya mewawancara Bapak Tatang, pemilik toko dan desainer dari toko Chandra Kebaya Nenek. Saya dapatkan kebaya janggan tidak memiliki versi lama karena memang dahulunya merupakan busana yang diadaptasikan pakaian militer Eropa yang mirip dengan pakaian abdi dalam pria, yaitu surjan. Dulunya hanya digunakan oleh perempuan dari lingkungan keraton dan kalangan bangsawan, khususnya di daerah keraton Yogyakarta. Penggunaan sangat terbatas dan bersifat eksklusif serta berkaitan erat dengan upacara adat atau acara yang masih digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil observasi dari Taman Sari. Pada observasi di Taman Sari, saya menemukan elemen-elemen dekorasi arsitektur dari Taman Sari. Selanjutnya saya mengobservasi Keraton Yogyakarta dengan tour guide sebagai narasumbernya. Keraton Yogyakarta didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Usai perjanjian Giyanti, letaknya dipilih berdasarkan kosmologi Jawa antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Selama masa kolonial, keraton berperan sebagai pusat kekuasaan lokal dan pelestarian budaya. Yang saya dapatkan dari hasil observasi di keraton, saya menemukan abdi dalam yang menggunakan pakaian surjan bermotif lurik dan juga pakaian dari rajanya, yaitu surjan bermotif bunga. Surjan bermotif bunga hanya boleh digunakan oleh Sultan Keraton Yogyakarta, maka dari itu busana ini tidak diizinkan digunakan oleh siapapun yang ada di dalam lingkup keraton. Selanjutnya saya akan membahas tentang urgensi. Yang pertama, menggambarkan desain kebaya janggan dapat dikembangkan dengan memperluas siluet agar lebih bervariatif dan mengikuti tren mode saat ini. Yang kedua, pilihan warna juga menjadi area yang terbuka untuk eksplorasi. Kebaya janggan tidak harus selalu hadir dalam nuansa gelap atau netral. Yang ketiga, ada inovasi pada material juga menjadi bagian penting. Menggunakan kain yang lebih ringan, adem, lentur, atau yang memiliki teknologi anti kusut akan meningkatkan kenyamanan saat dipakai. Yang keempat, ada membuat motif kebaya janggan dengan motif tradisional Jawa atau menggunakan elemen-elemen dari kota Jawa Tengah sebagai motif kebaya janggan. Selanjutnya saya akan membahas tujuan luaran penelitian serta manfaat penelitian. Tujuannya mengembangkan kebaya janggan modern yang tetap mempertahankan identitas budaya, menganalisa teknik surface design seperti bordir, aplikasi kain, dan digital printing. Yang ketiga, memperkaya desain kebaya janggan agar lebih variatif, fungsional, dan sesuai tren. Yang keempat, menggabungkan teknik multi-layer surface untuk tampilan dinamis dan modern. Yang kelima, mengeksplorasi material baru yang mendukung teknik surface design. Luaran penelitiannya, kebaya janggan modifikasi ini dirancang sebagai modus wear modern yang tetap mempertahankan pakem tradisional. Manfaat penelitiannya adalah
melestarikan warisan budaya lewat dengan desain modern. Yang kedua, inovasi fashion berbasis tradisi lokal. Yang ketiga, pemberdayaan pengrajin dan pelestarian motif lokal. Berikut ini daftar pustaka yang saya dapatkan dalam jurnal yang saya cari.